Teman-teman, sekarang saat teduh kita edisi 68 membawa kita kepada meja roti sajian, sebuah perkakas yang juga sangat penting dalam sebuah tabernakel. Nasnya adalah Kitab Keluaran pasal 25 ayat 23 sampai dengan 30. Roti dibicarakan dalam kitab suci lebih dari 340 kali. Roti berbicara tentang berkat, lambang pemeliharaan Tuhan dalam hidup umat percaya. Dan Tuhan memerintahkan Musa untuk membuat meja roti sajian. Ini adalah simbol khusus Tuhan yang hadir dalam kehidupan umatnya melalui berkat pemeliharaannya. Meja roti sajian itu nantinya diletakkan di ruang kudus, di ujung utara kemah suci. Disinilah para imam setiap hari melayani. Hanya imam besar saja yang bisa masuk ke ruang maha suci, dan itu pun hanya sekali setahun pada hari raya pendamaian. Ruang suci itu seperti emas yang berkilauan. Di atas meja di sisi utara diletakkanlah roti sajian di atas meja yang Tuhan perintahkan untuk dibuat. Meskipun hanya para imam saja yang memiliki hak istimewa untuk masuk ke ruang suci ini, roti-roti ini akan mengingatkan mereka bahwa posisi mereka di hadapan Tuhan masih sebagai makhluk yang bergantung pada Sang Pencipta. Jadi, kita semua yang melayani Tuhan, meskipun kita telah menjadi anak-anak Allah oleh darah Yesus yang telah menebus dosa-dosa kita, kita tetaplah hamba Allah yang membutuhkan Tuhan untuk menopang kehidupan kita. Pelayanan kita kepada Tuhan bergantung pada pelayanan Tuhan kepada kita. Seperti halnya pada tabut perjanjian, Tuhan memberikan detail yang spesifik untuk membuat meja roti sajian ini. Dalam ayat yang ke-23 sampai dengan 29 dikatakan, lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu penaga, 2 hasta panjangnya, sehasta lebarnya, dan 1,5 hasta tingginya. Haruslah engkau menyalutnya dengan emas murni dan membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat sekelilingnya jalur pinggir yang setapak tangan lebarnya. Dan kau buatlah bingkai emas sekeliling jalur pinggirnya itu. Haruslah engkau membuat untuk meja itu 4 gelang emas, dan kau pasanglah gelang-gelang itu di keempat penjurunya pada keempat kakinya. Gelang itu haruslah dekat ke jalur pinggirnya sebagai tempat memasukkan kayu pengusung supaya meja itu dapat diangkut. Haruslah engkau membuat kayu pengusung itu dari kayu penaga dan menyalutnya dengan emas, dan dengan itulah meja harus diangkut. Haruslah engkau membuat pinggannya, cawannya, kendinya, dan pialanya yang dipakai untuk persembahan curahan. Haruslah engkau membuat semua itu dari emas murni. Seperti tabut perjanjian, meja itu terbuat dari kayu penaga dan dilapisi dengan emas. Nah, ini berbicara tentang Yesus Kristus, manusia sejati dan juga Allah yang sejati. Bahwa perabotan ini sangat mewah, dilapisi dengan emas murni, mungkin bermakna bahwa Allah ingin umatnya menginvestasikan kekayaannya untuk kemuliaan putranya yang digambarkan dalam bagian-bagian kemah suci ini, yang akan menjadi pengantara manusia dengan Allah melalui darahnya yang dikorbankan di atas kayu salib. Meja sajian ini memiliki beberapa bagian seperti pada tabut perjanjian. Ada gelang-gelang di tiap sudutnya dan menggunakan kayu pengusung yang juga dilapisi emas untuk mengangkatnya. Tetapi ada perbedaan. Tidak seperti tabut perjanjian, kayu pengusung ini disingkirkan ketika meja itu diletakkan. Itu artinya meja roti sajian ini suci, tetapi tidak sesuci tabut perjanjian. Nah, untuk sajiannya, Tuhan menentukan dalam ayat yang ke-30, dan haruslah engkau tetap meletakkan roti sajian
di atas meja itu di hadapanku. Ensiklopedia Britannica menjelaskan bahwa roti adalah pengakuan simbolis bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan makanan Israel dan juga berfungsi sebagai ungkapan syukur Israel kepada Tuhan. Di atas meja roti sajian itu ditempatkan 12 roti. Ini menjadi tanda pengingat bagi para imam bahwa mereka melayani 12 suku Israel, umat pilihan Allah. Melalui 12 roti ini pula, ke-12 suku itu dipersembahkan di hadapan Tuhan, dan Tuhan hadir untuk menyaksikan ibadah mereka dan ada bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan hidup mereka sehari-hari. Nah, jadi seperti segala sesuatu yang berhubungan dengan tabernakel menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus, begitu juga dengan meja roti sajian ini. Ada beberapa hal yang perlu kita catat di sini. Yang pertama, meja itu menjadi tempat diletakkannya 12 roti sajian. Nah, begitu juga dalam hidup ini. Iman menghantarkan anak-anak Tuhan kepada Tuhan Yesus, Gembala yang agung, yang memelihara dan menopang kehidupan umatnya. Seperti yang dia katakan kepada murid-muridnya, akulah roti kehidupan. Yang kedua, di atas meja itu, roti sajian yang disajikan disebut dengan istilah roti kudus. Tuhan Yesus menguduskan setiap orang percaya karena dia sudah menebus dosa manusia. Kehidupan yang sudah dikuduskan itu dipersembahkan bagi Allah untuk menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Allah dan kehidupan yang dijamin oleh Allah. Yang ketiga, meja roti sajian akan selalu mengingatkan kita akan penyerahan hidup yang sudah diserahkan kepada Tuhan. Maka tidak perlu lagi kita khawatir, tak perlu lagi kita cemas, tak perlu lagi kita menghalalkan segala cara, apalagi sampai korupsi, hanya untuk supaya kehidupan kita terjamin di hari tua kita. Tuhanlah sumber berkat kita, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Berdirilah bersama dengan pemazmur yang berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Nah, teman-teman, tetap semangat dalam kehidupan ini, sebab Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, ada bersama-sama dengan kita, memberkati setiap kehidupan kita.